Ini penyusun kitab akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mayit, yaitu memandikan, mengkafankan, mensolatkan, mengkuburkan. Jadi bila ada mayit yang beragama Islam, dia bukan orang yang sedang ihram, dia bukan orang yang mati syahid, maka kita sebagai muslim memiliki kewajiban atas muslim tersebut. Yang pertama, kita berkewajiban memandikannya. Yang kedua, kita berkewajiban mengkafani. Yang ketiga, kita berkewajiban mensolatkan. Yang keempat, kita berkewajiban mengkuburkan. Ada 4 kewajiban. Yang kewajiban ini disebutnya fardu kifayah. Jadi apabila ada salah satu orang yang sudah melaksanakan kewajiban ini, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai mengkuburkan, maka yang lain kewajibannya gugur, artinya tidak berdosa. Lanjut. Dan apabila tidak ada orang yang mengetahui keberadaan si mayit, ada orang meninggal, satu-satunya yang mengetahui hanya satu orang, hukumnya bagaimana bagi orang itu? Hukumnya berubah menjadi fardu ain. Jadi dia berkewajiban memandikan, mengkafankan, mensolati serta mengkuburkan. Ini kemarin sudah dibahas. Kemarin terkait dengan pertanyaan Mas Tarsudi yang sudah saya jawab. Rasanya tidak mungkin sekarang ini kita ngurus mayit sendirian, walaupun itu mayit kita temukan di tengah persawahan atau di perkebunan atau di mana saat menemukan kita sendiri. Tetapi masalahnya di zaman sekarang ini kita wajib lapor kepada yang berwajib, termasuk kepada ketua RT. Karena kalau kita tidak melapor, maka bisa jadi kita yang menjadi terdakwa. Maka wajib kita melapor. Jadi rasanya fardu ain ini hampir nggak terjadi lah. Rasanya ya penjajah ya. Walaupun kita saat menemukan sendirian, tapi kan setelah itu kita woro-woro memberikan informasi, bisa lewat speaker, ya, bisa lewat WA. Jadi artinya nggak mungkin kita urus sendiri, ya, pasti kita ngasih tahu orang lain. Tapi yang mungkin terjadi ini adalah apabila ada 2 orang, dua-duanya muslim kebetulan ini, ya, merantau ke suatu daerah yang di situ mayoritas non muslim. Yang beragama Islam hanya 2 orang, perantau, dua-duanya Islam. Salah satunya meninggal. Nah, ini terjadi fardu ain karena di situ satu-satunya orang Islam yang hidup ya dia. Ada 2 orang Islam, yang satu meninggal, maka yang satu ini hukumnya fardu ain. Sekalipun di situ banyak orang, tapi kan mereka non muslim. Nah, ini mungkin terjadi Pak Jaja apabila misalkan ada orang Indonesia merantau ke negara mana, ya, di mana negara itu memang betul-betul mayoritas non muslim. Kalau ada mungkin sedikit juga nggak tahu di mana posisi kita ini perantau, ya itu menjadi fardu ain. Jadi mungkin sekali kejadian semacam itu terjadi, mungkin sekali. Nah, itu sebabnya kita berkewajiban memperdalami, mengetahui bagaimana cara mengurus jenazah, termasuk dari sisi hukumnya. Jadi dari sisi hukum kita sudah tahu. Ya. Jadi fardu ain apabila hanya satu orang saja yang menemukan atau memang sudah tidak bisa menghubungi orang lain karena saking jauhnya atau apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Adapun mayit yang non muslim atau orang kafir,
maka haram hukumnya mensolati. Tidak boleh disolati, apapun alasannya. Jadi termasuk apabila ada kejadian begini, kita punya teman baik, kebetulan dia muslim, atau kita punya bos baik, dia muslim, atau kita punya partner bisnis muslim, tapi salah satu keluarga dia non muslim. Jangan sampai gara-gara kita nggak enak sama teman kita, sama bos kita, sama partner kita, kebetulan sama-sama muslim, ada kerja sama baik, ya, gara-gara nggak enak lah, nggak enak keluarga dia, ya tetap nggak ada istilah nggak enak. Jangan disolati kalau memang sudah ketahuan dia non muslim, sekalipun keluarganya muslim. Jelas ya Pak RT ya. Nah ini Pak RT ini siapa tahu ya, insya Allah sih di Cinere nggak ada ya, insya Allah, karena min jumlah kota santri termasuk kota santri ya. Apabila terjadi salah satu warganya umpamanya ya itu ya ada ya, kalau memang itu ya tetap nggak ada istilah ya, nggak ada istilah nggak enak ya, sekalipun keluarganya semua Islam, satu-satunya dia yang muslim umpama kan bisa terjadi. Sekarang kan banyak orang yang misalkan orang tuanya muslim, anaknya murtad, bisa jadi. Saya soalnya punya teman begitu, ya, namanya bagus banget. Saya tahu namanya gara-gara saya apa istilahnya waktu itu kalau nggak salah transfer dari dia, jadi tahu nama lengkapnya. Ada Muhammadnya. Ya kalau panggilannya saya samarkan lah, panggilannya ya jauh dari namanya nama-nama familiar lah. Dia mengakui non muslim, memakai salib juga. Ya, tapi saya baru tahu kalau dia itu turun muslim gara-gara minta bikinin baju mau buat wisuda. Mama saya kan hijab Pak, saya tak. Langsung saya nanya-nanya, iya ibu saya, bapak saya semua muslim, hanya saya yang kata dia. Nah ini kan mungkin terjadi Pak RT, ya, hidup di lingkungan muslim, keluarga muslim, satu-satunya dia yang non muslim, maka nggak ada istilah nggak enak, ya, nggak enak sama keluarga. Tetap hukumnya haram mensolatkan ya mayit yang non muslim, hukumnya haram. Baik itu non muslim yang harbi, yang selalu bermusuhan dengan orang Islam, atau non muslim yang dhimmi, artinya non muslim tapi bisa hidup berdampingan dengan orang Islam, tetap hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diperbolehkan memandikan keduanya. Ya, kalau sekedar memandikan boleh. Walaupun dalam hal memandikan orang non muslim ada khilafiyah. Di antara 4 mazhab yang 3 tetap menghukumi haram memandikan non muslim. Pertama mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Satu-satunya mazhab yang memperbolehkan memandikan jenazah yang non muslim hanya mazhab Syafi'i. Alasannya mazhab Syafi'i linnadzafah, karena untuk membersihkan. Lali ta'abudi, tidak ada kaitannya dengan urusan penghambaan atau peribadatan, nggak ada. Semata-mata urusan lahir saja untuk membersihkan. Itu alasannya. Ya, jadi kalau sekedar memandikan dalam mazhab Syafi'i boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wajib mengkafani, ya, wajib mengkafani bagi kafir dhimmi, dan wajib mengkuburkan. Ada orang non muslim meninggal, maka bagi kita yang beragama muslim punya kewajiban 2, mengkafani dan mengkuburkan. Memandikannya nggak wajib, apalagi mensolatkan, hukumnya haram. Tapi ini berlaku bagi muslim yang dhimmi, yang bisa hidup berdampingan dengan muslim. Adapun bagi kafir yang harbi, yang tidak bisa
diajak kerjasama, yang tidak bisa hidup berdampingan dengan muslim, maka tetap tidak diperbolehkan ngurusi sampai-sampai mengkafani dan mengkuburkan. Ya, tidak boleh. Termasuk orang murtad. Tidak. Di sini bahasanya maaf, tidak wajib, bukan tidak boleh. Tidak wajib. Jadi kita nggak ngurusin nggak apa-apa, nggak berdosa. Ya, tidak berdosa, nggak ngafani, nggak mengkuburkan, nggak mengapa. Kalau yang ini kafir yang tidak bisa diajak hidup berdampingan dengan muslim, termasuk murtad. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjawab pertanyaan dari saudara kita Mas Nono ya, kemarin ya. Mana orangnya? Ya, pertanyaannya kemarin, bagaimana kalau ada mayit yang masih bayi? Ya, kebetulan orang tuanya non muslim. Ya, saya jawab di sini di dalam kitab Bajuri. Di sini kalimatnya harbiyan kana azimiyan ta'mimun fi tahrimis sholati alaihi fa tahrum as-sholatu alaihi mutlaqan walau sakhiran khairu mumayyisin. Keharaman mensolati mayit non muslim di sini bersifat mutlak, tidak mengenal dia dewasa, tidak mengenal dia masih balita. Pokoknya kalau non muslim maka keharaman mensolatkan itu berlaku. Jadi pertanyaan saudara Nono kemarin tentang bagaimana hukumnya mensolati mayit yang orang tuanya non muslim, maka saya jawab di sini hukumnya tetap haram. Nah, ini menambahkan jawaban atas pertanyaan saudara kita Bapak Jaja kemarin, bagaimana bila kita menemukan mayit yang masih bayi. Ya, maaf ya, sekarang ini kita sering mendengar berita tentang adanya mayit bayi yang dibuang di mana. Ya, sekarang jadi pertanyaan pertama, kita wajib mensolatkan atau tidak? Maka untuk mayit yang semacam ini, mayit masih bayi, ya, tidak diketahui siapa orang tuanya, muslim atau non muslim, maka hukumnya tidak boleh mensolat. Jelas ya Pak Jaja ya? Tadi yang pertama yang sudah nyata-nyata orang tuanya non muslim tidak boleh mensolati. Yang kedua yang tidak diketahui ini keturunan muslim atau non muslim juga tidak boleh disolati. Jelas Mas Mindasir? Nah, ini kalau saya lagi vlog ya alhamdulillah. Saya kemarin pulang dari sini langsung telepon Mas Tarsuti, maaf ya. Tadi saya belibet. Kenapa? Saya kecapean, paginya kan ketempatan. Ya, namanya ketempatan ya. Dari hari Sabtu itu udah mulai ada bersihin kamar mandi dan sebagainya, kan harus dibersihin ya, disikat. Ya maklum, ya namanya dibilang punya istri tapi hidup sendirian ya begitu. Ngopi sendiri, makan sendiri, cuci baju, ya sebagian di laundry sih. Tapi kalau khusus buat ngaji, saya cuci sendiri memang. Tapi kalau baju kerja yang saya laundry, nggak kuat. Nah, baju saya banyak, ya sehari bisa ganti berapa kali kayak gitu ya. Jadi kecapean. Jadi pagi udah jelas ngaji ya. Sore harus berangkat dari mana. Makanya aduh, ini udah ngeblank ini benar gitu ya. Jadi karena kecapean ya. Ya begitu Pak RT ya. Makanya saya bisa memahami kalau ada orang misalkan ngaji kok bawahnya nggak semangat, ngantuk, saya bisa memahami lah ya. Ya, tapi menurut saya datang saja itu sudah merupakan pertama kenikmatan yang Allah berikan. Ada semangat, ada tekad, ada kekuatan. Ya buat saya ya banyak berterima kasih kepada orang-orang yang rajin ngaji ya. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tadi ya? Saja Mas Nono, besok tolong disampaikan pertanyaan sudah saya jawab. Terus kemudian tadi belum saya baca masih seputar bayi ya. Ini detailnya kayak gini. Kemarin sudah saya sampaikan, tapi takutnya salah karena kemarin rada beribet. Saya sampaikan begini. Saya ulangi lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Syafi'i ini, apabila ada mayit yang masih bayi, yang usia kandungannya masih kurang dari 6 bulan, ya, ini dikatakan sempurna usia kandungan apabila 6 bulannya sudah lebih sedikit, ya. Bukan 6 bulan jalan. Kalau 6 bulan jalan dikatakan belum sempurna usia kandungan. Jadi usia kandungan itu dalam ilmu fikih dikatakan sempurna apabila 6 bulannya sudah lebih sedikit, ya, walaupun 2 jam, ya, yang penting udah ada kalimat lebih. Tidak bisa 6 bulan jalan, nggak bisa disebut sebagai usia kandungan yang sudah sempurna. Jadi dengan kata lain, apabila ada mayit yang meninggal usia kandungannya masih kurang dari 6 bulan, maka dirinci. Yang pertama, apabila lahir dalam keadaan ada tanda-tanda kehidupan di situ, baik berupa denyut jantung, berupa suara atau apalah, ya, kan pasti ada tandanya, ya. Kemudian setelah itu meninggal walaupun hanya beberapa detik, tapi kita yakin bayi lahir dalam keadaan masih hidup, maka di situ wajib memandikan dan dihukumi seperti mayit dewasa kal kabir dalam hal apa? Dalam hal wajib mensolatkan. Yang kedua rinciannya, apabila ada mayit yang masih bayi lahir kok terlahir dalam keadaan sudah meninggal, begitu brojol sudah meninggal, maka tidak diwajibkan memandikan, ya. Yang diwajibkan mengkafankan, ya, kemudian mengkuburkan. Ada 2. Yang ketiga, apabila ada bayi meninggal usia kandungannya masih kurang dari 6 bulan, tetapi wujud kejadiannya belum sempurna, katakanlah belum berupa manusia, maka di sini tidak ada kewajiban dalam bentuk apapun, ya, termasuk mengkafani, mengkuburkan, nggak wajib. Kalimatnya di sini lakin yusannu, hanya saja di sini disunahkan. Yasturu bi khirqatin wadafni, disunahkan membungkus dengan kain dan mengkuburkannya. Hukumnya apa? Sunnah. Membungkus dengan kain dan mengkuburkan. Bagi apa? Bagi bayi yang wujud kejadiannya belum sempurna, katakanlah keguguran, ya. Jadi cuma 2, ya, itu pun sunnah, nggak wajib. Tapi ya kebangetan banget, misalkan nggak dikubur, nggak dibungkus, ya, ya masa iya, ya, nggak tega, ya. Jadi itu sunnah ya saja, ya, nggak wajib, tapi masalahnya kalau sampai nggak dilakukan itu ya kebangetan, nggak gitu aja, ya. Lanjut. Kemudian bagaimana kalau ada bayi meninggal usia kandungannya sudah sempurna 6 bulan lebih, ya. Di situ baik meninggalnya saat masih dalam kandungan, brojol sudah meninggal, ataupun lahir masih hidup, setelah itu beberapa jam kemudian meninggal, hukumnya kal kabir, seperti dewasa, dan disunahkan memberi nama. Kalau ada pertanyaan, bagaimana tadi yang usia kandungannya belum sempurna 6 bulan, bentuk sudah ada, ya, tapi sudah melewati 4 bulan, di situ maka keterangannya, kalau sudah diketahui ini roh telah ditiupkan kepada si janin, walaupun meninggal dalam keadaan, walaupun lahir dalam keadaan sudah meninggal, maka disunahkan memberi nama, ya. Jadi kan dalam hadis sahih
usia kandungan 4 bulan ditiupkan. Berarti kita meyakini apabila usia kandungan sudah 4 bulan lebih walaupun sedikit, berarti roh sudah ditiupkan walaupun lahir dalam keadaan sudah meninggal. Berarti ada kesunahan untuk memberi nama, dan ini biasanya sudah dipraktekkan Pak RT. Ya, saya banyak melihat, mendengar ya, bayi lahir meninggal, baik itu meninggalnya masih dalam kandungan ataupun beberapa jam setelahnya, biasanya kalau di tempat saya biasanya dikasih nama, begitu ya. Jadi ini barangkali terkait dengan masalah mayit ataupun jenazah tadi.